Bicara progres sirkuit Formula E, Jak Pro singgung aspal Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jak Pro menargetkan sirkuit Formula E rampung 50% pada Maret mendatang. Nantinya Formula E Operation selaku panitia penyelenggara akan mengecek langsung progres sirkuit itu. Hal itu dipaparkan Vice Managing Director Formula E Gunung Kartiko dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI yang ditayangkan virtual Rabu 16 Februari 2022. Awalnya, anggota DPRD DKI Dimas Raditya menanyakan terkait perkembangan Formula E. Formula E kapan? Perlu dijelaskan biar nggak jadi angin ribut. Aspalnya saya lihat di Mandalika beberapa pembalap masih komplain. Ada batu, jangan sampai Formula E luput hal kecil gitu. Mungkin kelihatan remeh, tapi investasi bisa rugi. Jangan sampai proyek bagus ini berujung hal nggak bagus. Tanya Dimas dalam rapat. Gunung kemudian menjelaskan soal hasil studi banding di Saudi. Dia mengatakan selama menyaksikan Formula E di Diriyah, Saudi, pihaknya melakukan rapat bersama FEO. Di hadapan FEO, dia membahas soal persiapan Formula E Jakarta. Setelah dari Diriyah itu, tim FEO datang ke Jakarta dari 1 Februari. 4 orang mereka langsung meninjau lapangan. Jadi kebetulan kontraktor sudah asik, PT JKON, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Kemudian di hari ketiga mereka langsung bekerja di lapangan dan alhamdulillah hasilnya positif, ujar Gunung. FEO kata Gunung memastikan Formula E Jakarta tetap digelar Juni mendatang. Gunung kemudian menerangkan, Jak Pro dan FEO meninjau lokasi AMP milik JKON di Pulau Gadung untuk mencetak aspal dan kualitas batu trek Formula E Jakarta. Terkait kunjungan di Jakarta, sangat efektif. Kami meeting meninjau AMP-nya. Di Pulau Gadung ditinjau juga di sana dilihat kualitas batu aspalnya. Semoga kejadian di Mandalika tidak terjadi. Namun memang kita luruskan spek untuk motor mobil ini memang beda, kata Gunung. Jadi kalau seperti di Mandalika ini khusus, spek untuk aspal ini khusus, beda dengan FE. FE itu sebenarnya kualitasnya adalah aspal city track. Jadi seperti aspal yang ada di jalanan itu sudah cukup. Itu yang kita pastikan kemarin dan FEO sudah melihat kondisinya. Dan mereka akan datang lagi awal Maret untuk melihat perkembangan trek 50%. Lanjut Gunung. Gunung juga mengatakan tiket Formula E Jakarta akan mulai dijual pertengahan atau akhir Maret. Dari sisi komersial, kemarin Pak Dirut sudah sampaikan, kita mulai penjualan tiket rencana di Maret. Sebenarnya kita sampaikan bahwa kita sedang finansial untuk tiketing dan lain-lain, karena seluruhnya harus kita koordinasikan dengan FEO. Jadi insya Allah mungkin pertengahan atau akhir Maret, kita sudah bisa running untuk komersial, ucapnya. Aspal bermasalah, sirkuit Mandalika beresiko untuk MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Grand Prix Safety Officer FIM, Franco Uncini mengaku takut menggelar MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika. Mengacu kondisi terkini usai berlangsungnya tes pramusim pada 11 hingga 13 Februari. MotoGP Mandalika rencananya digelar pada 20 Maret mendatang. Dengan sisa waktu kurang lebih 1 bulan, Uncini menyampaikan FIM akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Mandalika untuk memperbaiki trek. Kami menyelesaikan tes tanpa masalah apapun. Tapi kami takut untuk menggelar Grand Prix dengan kondisi seperti ini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak terkait dan kami sudah memberi pemahaman tentang masalahnya. Kami akan mencari solusi untuk menggelar Grand Prix dengan aman dan tenang, kata Uncini dilansir dari GP1.
Mark Hagas sebagai arsitek yang melakukan supervisi pembangunan sirkuit akan bertanggung jawab dalam pekerjaan ini. Begitu juga Jarno Seveli selaku teknisi. Keduanya sudah bekerja sama memperbaiki sirkuit Sepang seperti bermasalah dengan permukaan air. Kami masih butuh beberapa hari. Memang benar ada batu yang berasal dari aspal yang lepas, tapi situasi ini di luar kendali karena ada beberapa bagian yang lebih rusak dari lainnya. Masalah paling besar adalah tikungan 1, 5, dan terakhir. Dalam kondisi dekat, kami akan segera mencari solusi. Di sisi lain, Carlos Ezpeleta selaku Chief Sporting Officer Donasport menilai kondisi trek sirkuit Mandalika yang masih kotor bukan permasalahan besar. Carlos Ezpeleta menganggap kondisi trek sirkuit Mandalika seiring berjalannya waktu terus membaik. Hal itu dibuktikan dengan waktu lap para pembalap. Kondisi secara keseluruhan sangat baik. Terkait kondisi trek sirkuit Mandalika kotor itu bukan masalah besar. Hal itu mudah ditangani, kata Carlos Ezpeleta dalam video yang diterima Kompas.com. Sebelumnya, beberapa pembalap mengalami masalah ketika mencoba sirkuit Mandalika. Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo terbentur kerikil di bagian leher. Sementara pembalap Ducati Pecco Bagnaia menunjukkan bekas memar di lengannya akibat terkena batu. Kendala kerikil lepas dan debu yang berada di lintasan ini jadi sorotan tersendiri. Meskipun tas MotoGP Mandalika telah disebut Dorna berjalan sesuai harapan. CNNindonesia.com sudah menghubungi Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, dan Wakil Direktur Utama MGPA, Cahya Diwanda, melalui sambungan telepon dan pesan singkat. Namun hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan tanggapan. Kursi tribun sirkuit Mandalika sudah siap dipasang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kendati telah beroperasi dalam lintasan utama berupa 17 tikungan, namun sejumlah pekerjaan pembangunan fasilitas penunjang terus dilakukan di sirkuit internasional Jalan Raya Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perbaikan itu dilakukan di dalam dan di luar sirkuit. Demikian dijelaskan Komandan Lapangan MotoGP Sirkuit Mandalika, Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Mandalika, Jumat malam. Pembangunan terus dikerjakan seperti VIP Village, Premium Grandstand, dan Standar Grandstand. Sarana prasarana di lintasan utama dan perangkat elektronik lomba semuanya sudah siap, termasuk pembenahan ban pembatas di lintasan untuk keselamatan para pembalap karena MotoGP punya karakter berbeda dengan lomba WSBK, kata mantan Panglima TNI ini. Selain itu, logistik untuk pembangunan tribun penonton sirkuit Mandalika dilaporkan telah tiba di Lombok pada hari ini, Selasa lalu. Logistik itu berupa besi konstruksi tribun penonton yang akan diperluas. Selain itu, kursi warna-warni tribun penonton sudah mendarat di Mandalika dengan selamat. Kini tinggal menunggu pemasangan kursi tribun. Selain itu, kursi yang dipakai di sirkuit Mandalika sudah sesuai standar luar negeri yang didatangkan dari Prancis. Kursi ini terbuat dari bahan karbon. Nantinya kursi tersebut bisa dilipat apabila setelah digunakan. Pembangunan tribun penonton misalnya dikerjakan oleh kontraktor utama PT PP. Bangunan VIP Village berkapasitas 2.400 penonton ini bersisian dengan garasi tim balap. VIP Village ini menurut Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria, adalah bagian dari 11 zona tribun penonton dan mampu menampung hingga 193.000 penonton. Untuk pembangunan Premium Grandstand berkapasitas 20.000 penonton telah memasuki tahap finishing atap membran. Sebelumnya telah dilakukan pekerjaan pemadatan timbunan lahan dan pengecoran pondasi di 10 lokasi grandstand.
Informasi itu dibenarkan langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat, Ajun Kombes Wirasto Adinugroho. Dalam keterangan resminya, ia menjelaskan bahwa logistik kelengkapan sirkuit Mandalika tiba melalui jalur laut. Logistik ini dimuat menggunakan KMP, kapal motor penumpang, Tunu Pramata dari wilayah Ketapang, ujar Wirasto seperti dikutip Tempo dari situs berita Antara.